Jadi salawatnya benar-benar gitu. Jadi kudu saling memahami, saling percaya, saling terbuka, saling mengisi satu sama lain. iya, saling menghargai. Jadi intinya saling percaya lah. Saling percaya lah kuncinya ya. Kuncinya. Jadi kuncinya apa itu? Kunci Inggris. Halo Mas Bro, kembali lagi di Back to Podcast Pojok Rangga. Hari ini kita kembali lagi ke sesi tanya sahabat. Bersama siapa? Penasaran? Nah, saya perkenalkan, ini namanya AA, sering disebut AA ya. AA Risman. Ya, kalau sekarang dia ini kalau ada di sana sini ya, jadi di Garut ada, di Bandung ada begitu. Jadi AA Risman ini suka ngebolang lah begitu. Selamat malam AA, gimana kabarnya AA? Sehat? Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah. Maaf tadi saya suka ngebolang karena saya suka bawa atlas. Atlas apa itu? Jadi atlas Dora the Explorer. bawa peta. Peta apa? Jadi peta dunia. Oh, peta dunia. Peta Indonesia. Oh, Jadi gitu. kemana-mana. Saya kadang ada di Skotlandia. Oh gitu. Jadi kalau ada Skotlandia tinggal buka aja peta. Oh, peta ya. Skotlandia. Jadi ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya. Jadi kalau misalnya bagi Mas Bro semua yang suka main, dia ini ada di mana-mana begitu. Kesibukan apa, AA? Kesibukan sehari-hari apa berhari-hari? Ya kesibukan tiap hari lah. Kesibukan sehari-hari adalah Mae Tongong. Mae atau Tongong. disingkat dengan Foto. Foto perasaan perempuan. Ya. Mae Tongong, jadi jangan lupa. Jadi kita harus mendapatkan energi pagi hari biar badan kita segar, menambah vitamin juga untuk pencerahan kulit. Vitamin perasaan. Bukan vitamin apa yang dari sinar matahari itu. Oh, vitamin E. Bukan. Vitamin apa tuh? D gitu. Oh. Aduh. Dalam vitamin C mah tina jeruk. Gila jeruk. Makan jeruk itu baru kita mendapatkan vitamin C. Hmm. Makanya suka ada gini di iklan-iklan itu, minum saja pit teh. Oh, fit ya. Ini AA hari ini gimana hubungan suami istri? Baik, alhamdulillah. Kenapa Bapak? Ya enggak, nanya aja. Ya kali-kali aja ada masalah kan, nggak tahu kan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sangat baik ya. Baik. Walaupun suka ada gitu masalah-masalah. Kalau di rumah tangga itu masalah itu ada. Ada ya. Pasti ada. Cuman tergantung kita menyikapi besar kecilnya masalah. Memanage besar kecilnya masalah. Jangan sampai yang kecil jadi gede, yang gede tambah gede. Oh, bukan dari yang gede tambah kecil. Nah, harusnya yang gede itu beres, yang kecil juga beres gitu Nah, ya. gitu. Oh. Jadi menghindari konflik di antara rumah tangga itu, menyelesaikan masalah. Yang kecil tuntas, yang gede beres gitu ya. Jadi selamat akhirnya. Selamat gitu ya. Selamat. Selamat dari pertikaian yang memanjang. Oh, selamat dari pertikaian Polda gitu. Iya, Oh. selamat dari pertikaian yang memanjang, yang memicu amarah. Amarah. Ya. Karena amarah kalau misalkan kita
tidak bisa memanage, maka amarah itu akan semakin membuncah, akan naik. Jadi kalau sudah naik, maka naik pitam. Gitu. Bahaya itu. Bahaya ya. Bahaya kalau sudah amarahnya naik pitam, sigana piringnya beak sama si itu. Oh, boboko di segala Boboko sigana digayem. digayem. Nah, emang biasa gitu seet digayem. Nya istilah. Nah, istilah anu ngamak manaon teh. Naon we nya sagalanya Sagala dilampiaskeunana aya gelas, gegel, aya kate masak gitu nya. Masak untuk suami tercinta ya. Harus nama buat keluarga. Ya menarik nih bila saya tarik ya rumah tangga gitu ya, karena ini pelaku rumah tangga. Saya kira ini selain mengalami juga sering mengamati mungkin, karena ini saya lihat sering mengamati istri orang apalagi yang tidak bersuami. Perempuannya ini bahaya. Jangan. Kalau lerak-lirik istri orang mah jangan. enggak, jangan ya. Jangan ulah. Tapi kalau sedikit Ulah sebetulnya. Kita mah harus fokus atau pada yang satu ya. kepunyaan kita. Oh gitu. Ulah ya. Tapi lah Kumaha deui sok aya ya normal laki-laki gitu ya. Tapi kan melongna ge da teu ngiceu malah Kau mau ningali nomor gitu. pang-pangna mah aduh kan bisa dibayangkan dengan kata-kata. Nah, kan sekarang ini banyak ya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Istilah sekarang KDART itu tuh pasti aja kejadian gitu ya di dalam rumah tangga gitu. Bahkan ya Januari kemarin juga kejadian, berita itu sampai rame kan, gara-gara pertikaian itu si istri dilempar oleh botol gitu ya, oleh gelas. Nah, ada juga kasus seperti ini. Ketika kasus rumah tangga itu banyak yang dilampiaskan ke anak sendiri gitu. Baik itu yang dilakukan oleh si istri ataupun suami itu sendiri. Nah, menurut AA bagaimana ketika fenomena ini muncul dalam persoalan di rumah tangga gitu, dalam kehidupan rumah tangga? Ya kalau menurut saya, ini mah menurut saya. Saya mah apa itulah. Pakar lain. Dan ieu mah sharing pengalaman. Kalau melihat fenomena KDRT yang terjadi di sebagian rumah tangga itu pasti ada. Cuman kan harus dilihat dulu sebab musababnya. Kenapa sampai terjadi KDRT? Tapi hal itu tidak diperbolehkan, apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak, perlindungan istri, gitu kan. Gak boleh ada KDRT. Sekuat apapun terjadi pertikaian di dalam rumah tangga, ulah nepi ka aya kekerasan. Jangan sampai. Komo kadege kata tanggamanya. Makin rame we viral ini geningannya. Tetangga geus apa mah rame hiji pokona. Jadi kan itu nanti mengundang gibahnya nambah dosa. Mata lamun arek pasea lewat WA gitu jeung istri, lewat nu teu kadenge ku dalam hati lah. Dalam hati kumaha acara ada. Bisa naik mati pan. Betem-betem. Paman-paman
sugan teh lewat WA voice notan bisa ya. Bisa. Nu penting mah tong kadangu ka nu sanes gitu. Nu penting mah ulah kadenge ku orang lain, ulah kolot apa, ulah nepi ka jadi genjleung salalenggur. Salemurnya sampai rame nih Sampai nya. rame. Komo diumumkeun di toa masjid mah. Eta mah lieur. Ketika di pengajian ge diumumkeun. Nya ulah Ulah. hal-hal yang jeleknya jangan diulang Jangan, ya. ya. Aib rumah tangga mah iwati ku keluargana sorangan nu apa. Bahkan budak sorangan misalnya ulah-ulah nepi ka apal bahwa kolotna aya pasea, aya pertikaian. Gitu. Jadi sebisa-bisa kita memanage pertikaian tersebut dengan halus, dengan lembut gitu. Jangan sampai anak tahu, kolot orang tahu, tetangga tahu, Ya. gitu. Ya jantan kina rame gitu nya biasa nama nih ai warga sok rame mah segala we digede-gede ke Biasana gitu. Mun tetangga geus rame, sabiwil hiji teh ya. Sabiwil hiji. Pan omongan mah gitu. Sasenti jadi sameter jadi 3 meter terus we nambah. Jadi nyalaram ngagarosip Ya, gitu ngagarosip. ngagarosip ibu-ibu Jadi mah ngomong eta. tanya menjaga tawon teh Betul. gitu nya tah iya nu anehna di urang ya pami lamun parasia teh geuningannya dilapiaskeun we ka saha komo lamun istrina teh nih ketika ke parasia teu puas jeung lalakina misalnya terpuas terpuas nu negatifnya hanya terpuas misalnya ku konflik gitunya ku lalaki misal sagala diomongkeun ka tetangga teh sagala diomongkeun ka babaturanana nah cek aku mah eta digibah-gibahkeun deui karena kan gitu ya perempuan itu biasanya suka dicurhatin lagi gitu kan kalau ada masalah sama lelaki dicurhatin sama temannya lagi gitu Banyak kita teh yang gitu. Banyak ya. Nah, sebetulnya mah kalau yang tahu ilmunya mah si perempuan kalau terjadi pertikaian atau pertengkaran di dalam rumah tangga kudu nama di hem ku sendiri ulah nepi ka apal batur ayeuna tong boroning batur gitu. Kakolot sorangan wae jangan sampai tahu bahwa kita di dalam rumah tangga ada konflik. Gitu. Karena naon orang tua mah biasana lamun apal budakna aya konflik sok jadi pikiran. Sok kapikiran. Komo lamun ieu mah kaemutana mah ketika kolot urang mah bisana teu damangan ya tage jadi jadi nama pikiran, jadi nama beban kolot lah karunya. Sabab kieu dina rumah tangga mah rek amis rek pait tuang kunyalira. Sanes ku batur nya. Sanes ku batur. Da kadang kieu batur teh kadang aya anu bisa menyimpan rahasia, kadang aya nu teu bisa. Tapi anu dengki mah kan bisa wae. Disebar luaskeun deui kasih A kasih B nepi ka Z. Da eta yang paling kadang sok didramatisirnya. Jadi mata gitu ditambahan gitu. Jadi konfliknya si ieu teh konfliknya si gaki padahal mah konfliknya sebenarnya mah saeutik. Gitu. Jadi sok ditambah-tambahkeun. Mata bisa di dalam rumah tangga ini khusus saya sendiri kalau ada konflik, kalau ada pertengkaran, sudahlah ku berdua dibereskan dan jadi orang tua terus sampai apa gitu. Ya lamun dina lagu tuh masih mah kita sampai cukup di sini gitu
Cukup Ya. di sini maksud nama gitu ya. Cukup di sini. Ya, cukup di sini. Ya. Jadi sampai di sini. Sampai di sini. Sampai di sini teh geureum. Gitu ya, beres ya masalah kayak gitu ya. Jadi atuh nuhun ka sadayana ieu podcast atas beres. Tacan. Iya, alamun kalau lagi berantem misalnya atau nuju pada saya nu dilakukan ku aku mah eta. Kalau saya, ini pengalaman saya, mohon maaf ke Mas Bro yang sudah berkeluarga, saya tidak bermaksud untuk menggurui, ini mah pengalaman saya. Saya kalau terjadi konflik atau pertengkaran di dalam rumah tangga, saya lebih baik menyelesaikannya sendiri tanpa melibatkan orang lain, termasuk orang tua. Itu jangan. Termasuk kakak-kakak saya juga enggak pernah. Keluarga saya enggak pernah tahu itu bahwa saya ada konflik. Ya. Jadi kalaupun ditanya ketika berkunjung ke rumah keluarga, misalnya, kunaon, lebih baik saya diam. Tidak ada masalah. Padahal dina hati mah kecurik orang dari aya masalah teh. Ngaranna ge dina Suka pengen ngegerowok gitu. alah siga kumahanya ngajerit Ngejerit tetenya ngageremet gitu. agak apa what is the meaning agar apa? Aduh, naonnya lamun di bahasa Indonesia. Nyungkelit lah, nyungkelit dina. Muilin. Nah, dina mana? Oh, di mana? Ini sejauh ini menurut peran pemerintah sejauh mana sih untuk menanggulangi persoalan kekerasan dalam rumah tangga? Nah, pemerintah ini alhamdulillah untuk masalah KDRT ini muncullah undang-undang. Ada undang-undang perkawinan, di situ dijelaskan tentang KDRT. Nah, untuk perlindungan anak juga di situ dijelaskan. Jadi jangan sampai akhirnya di dalam rumah tangga terjadi hal-hal kekerasan. Makanya di situ pemerintah sangat sayang kepada keluarga, kepada rakyat Indonesia, khususnya umumnya alam dunia lah. Tapi ya orang ayana di Indonesia. Jadi terkhusus buat Indonesia, warga Indonesia. Alhamdulillah undang-undang tentang perlindungan anak, perlindungan terhadap keluarga ini sudah ada. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di KUA itu atau di Kementerian Peranan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak. Oh iya. PPA. Ya. Oh PPA. Ya, Menteri PPA ayahnya. Aya. Eta keur melindungi perempuan dan anak. Jangan sampai di dalam rumah tangga, misalkan yang sudah berumah tangga ada kekerasan. Eta teh disosialisasikeun lamun pada nikah teh bawa ka istri ulah kieu gitu ku KUA teh. Baheula mah eueuh. Saya teu rumah teu pernah kayak gitu. Teu pernah misalkan cek KUA dan nu dibaca teh mah harita man aya cenah dina sigo taklik. Eta teh. Ulah kurang nepi ka kekerasan. Naon atuh nyieun kekerasan lah. Eta teh di mana ayana? Aya dina buku nikah. Di buku nikah. Di buku nikah mun teu salah mah baheula teh dibacakeun. Urang teh mun geus akad ya. Mun geus akad teh sok baca cenah sigo taklik. Jadi jadinya lamun urang teu bisa nganafkahan sabaraha bulan gitu. Sabaraha bulan tah? Tong nanyakeun bulan poho deui. Pokona mangke
mun geus nikah itu bakal dibaca. Oh gitu. Bakal. Eta upami nuju ijab kabul kumaha balero? Sakali Kumaha teh? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar da urang hayang teh niat teh hayang bener. Eta latihan heula teh arek ijab kabul teh. Gladi resik itu Nya. gladi resik mah pernah dituntun kalau pe. Oh kalau pe. Eta teh Jadi kieu cenah lamun misalkan kayak si wali ya, si wali nikah. Tapi bukan wali band ya. Bukan atuh eta apoy. Jadi kayak cek si wali teh tunai. Nah, saya terakhir bahasa kata tunai, tawuran kudu langsung. Kudu kumaha Kudu eta satu masalah. Satu napas sih kumaha. Cek si ya teh ya. Cek si wali. Abi nikahkeun putri tetes bapak ngaranna ieu ka anjeun kalayan mas kawin sabaraha gram misalnya dibayar tunai tak langsung tarima abi nikah. Oh gitu. Eta teh kagoro ngomong gitu teh. Dalam satu napas cong agoro. Entah bisi semangat kagoro kan. Ini kalau orasi biasa aja. Kalem. Datar aja. Tapi kira iya mah kejadiannya nutos nikah. Jadi cerita teh pas tos beres nikahan. Heuk teh misalnya tos wengi jam 7 teh atau jam 8 ya bade ke pelaminan teh aya nu ngeganggu. Kicik assalamualaikum aduh punten kasianan tapi abi tebi sareng macet pernah teu kajatuhan nuju nikah gitu. Pernah ada. Jadi kebetulan waktu itu beres akad sore asar lah beres. Jadi ada yang datang habis maghrib. Pas malam ini mah. Pas mau ke pelaminan ada yang datang. Ke pelaminan di mana? Di kamar? Iya, maksudnya ke situ. Enggak ada. Enggak pernah. Atau kalau tahu diri we. Bisi ya mah. Namu puting-puting mau jam 12 mah. Itu ya mah jam salapan. Jam salapan mah masih kene wajar lah biasa. Wajar ya. Jadi kita pegadang. Jadi kita masih belum masuk ke kamar. Oh, masuk ke Biasanya kamar. Itu jam 10 teh pas eta begadang berarti. Pas menuju di malam pelaminan pertama. Ya, malam pelaminan teh. Malam pertama mah udah capek tuh. Capek orang nangtung wae. Oh, nya salaman wae nya. Salaman. Dari amplop ompong. Leungeun ya jadi kasar. Tapi pan beres kabayar ku narima amplop wae tuh tidak amplop masuk kana gentong. Teu pan aya oge di sini. Aya. Eta sakabana eta? Eta mah kana saku jas. Oh gitu. Teu ka tas ieu polda. Ente nya. Nah, itu kan orang itu boga babakalan, sabaraha menang. Oh gitu. Tapi pernah tak kejadian kieunya misalnya ieu mah. Pas AA misalnya nuju tegaruh rezeki misalnya. Istri teh cembetut we. AA sampai penasaran ka istri eta gitu. Oh, pernah. Kumaha eta? Keur meluluhkan perempuan yang cembetut gitu, istri yang cembetut itu. Untuk meluluhkan hati istri yang cemberut dan jamedut lah. Iya. Bingung saya. Bingung. Soalnya tidak ada pemasukan. Benar. Oh, ayeuna mah kudu aya. Carana tapi tetep aya dalam positif. Kalau kumaha carana wae, dar urang maling, misalnya gepet, ngoyul ya. Ulah nguyul. Pokoknya mah hal-hal yang dilarang oleh agama jangan lah ya. Jangan kayak halal ya. Sakumaha wae urang boga pangabisa ya itu kita laksanakan. Nah, ada carana markiran. Penting mah halal ya. Tong nepi ka istri cembetut.
hek meureun kakak melakukan kekerasan ke istri salah oge nya. Oh, itu mah lebih atuh. Atau istri ke anak bisa dilampiaskeun. Geus mah teu dibere nafkah, Heeh. dicabok Makin parah eta ya. mah. Dibayareun. Dibayareun ya. Ya kadang gitu kan, namun misalnya istri kesel di kabudak we gitu dilampiaskeun teh. Ka suami teh gak bisa gitu kan, dilampiaskan lah ke anaknya gitu. Marah-marah dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada yang melakukan kekerasan. Ada. Kan itu psikologi anak juga ngaruh kalau misalnya sosok orang tua itu melakukan kekerasan gitu. Ada yang seperti itu, pelampiasannya jadi ke anak. Kan jadi anak jadi korban. Kan itu bahayanya. Anak yang jadi korban padahal perselisihan ada di orang tuanya. Nah, kenapa anak bisa jadi korban kan gitu. Makanya kalau misalkan ada pertikaian seperti itu, alangkah baiknya dibereskan bersama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ulah nepi dilila-lila lah masalah. Tapi kan itu tergantung kepada pribadi masing-masing dari suami. Ya. Karena saya juga gak bisa memberikan hal yang kumaha atau dari pribadi yang berbeda kan sampai berlarut-larut. Benar. Nah, tapi untuk saya sendiri alhamdulillah saya nggak, paling 3 hari lah tuntas, maksimal 3 hari. Untuk mengantisipasi misalnya ya kekerasan misalnya ataupun kekerasan rumah tangga ya, apalagi sama istri kita atau sama suami kita, itu gimana sih mengantisipasi itu? Ya kan ada peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi sebelum terjadi ya kita harus cegah dulu itu ya. Nah betul, harus. Untuk mencegah mah tong aya masalah kan. Tidak timbul masalah. Tapi kadang kan sok aya masalah mah. Pasti aya. Di rumah tangga itu pasti aya. Termasuk misalkan para tokoh lahnya, para tokoh pasti ada. Tapi ya tergantung kepada kita cara memanage masalah itu sih. Jadi masalah itu pengen cepat selesai, apa pengen terus berlanjut? Apa tergantung menek gitunya? Tergantung kepada kita sih sebenarnya. Ya kita mah jangan sampai lah berlarut-larut masalah. Bereskan hari itu, ada masalah, bereskan hari itu juga, beres tuntas. Itu yang bagusnya. Sekarang kan sampai berlarut-larut masalah itu. Betul. Bahkan sampai berlarut-larut kan itu masalahnya. Terkadang juga suami atau istri lari dari masalah begitu. Lari ke mana? Lari ke hati yang lain. Aduh. Kalau sudah lari ke hati yang lain ya udah. Itu merupakan salah satu faktor kekerasan rumah tangga ya? Bukan itu. Apa itu? Apa itu? Pelampiasan aja. Pelampiasan ya. Jadi tong sampai kieu lah. Kita punya masalah di dalam rumah tangga terus kita curhat ke istri orang. Itu suka baper juga ya kadang ya. Biasanya benih-benih itu akan muncul dari situ. Oh gitu. Nah. Dan muncullah selingkuh dari situ. Inilah selingkuh ya. Betul. Itu. Nah, timbulnya selingkuh itu biasanya dari curhatan itu ya. Itu. Karena tidak sengaja si lawan jenis itu merespon, karunya itu baper banyak. Jadi itu yang harus dihindari. Makanya untuk siapapun yang akan berumah tangga, kita harus saling jujur lah, saling menghargai, saling keterbukaan antara satu sama lain. Tapi ya pernah nggak misalnya ketika ada masalah ketemu sama teman-teman cewek misalnya,
curhat begitu, terus sampai baper. Aduh, Istri saya lihat. berat. Tapi ada. Oh, ada. Belum. Ini buka-bukaan ya. Baru di pojok rangka dibukain ya. Belum. Dulu sebelum nikah itu. Sebelum ya. Oh. Sebelum. Sampai baper. Saya sampai baper. Jadi kadang yang ini ditinggalkan, fokus ke yang ini. Oh gitu. Tapi ya itu dulu. Kalau sekarang nggak tiap tikungan ada gitu. Sekarang setia. Setia lah. Setia. Bukan setiap tikungan ada. Oh. Tapi tetap setia kepada Allah dan Rasul. Aslinya. Asli Ya. Asli bukan palsu. Bukan karena ini disiarkan gitu ya. Enggak. Oh gitu enggak. Biasa aja nih. Biasa aja ya. Enggak, soalnya kalau misalnya udah jamu-jamu ke sana kadang si gue sosis takut gitu. Istri saya nonton katanya gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita sudah welcome. Sudah welcome ya. Sudah disampaikan juga ke istri. Ya artinya kan Pengalaman gini, memberikan kepercayaan gitu kan kepada setiap pasangan. Saya percaya kepada istri saya percaya kepada saya. Gitu. Karena ini modus atau apa ini? Karena kalau tidak dijalin kepercayaan, saling menjaga kepercayaan ya udah. Ya udah ya. Ya udah. Kita paling jadi saling isi curiga. Gitu. Tadi kembali lagi ke kasus selingkuh ya. Ini kan dari awal konflik, kemudian curhat dan baper, kemudian lari ke selingkuh kan. Nah, apakah selingkuh itu bagian dari kekerasan rumah tangga atau enggak? Menurut Akang? Selingkuh dah meren apal oke. Ai kekerasan maka meren jeung gaplok tapi kalau ini juga sama gak perasaan. Jadi masuk kekerasan rumah tangga nggak itu? Baca dibaca ya. Oh ya. Tapi ada gitu. Lamun selingkuh itu asup karena kekerasan. Ya, ini menarik sebenarnya. Saya ada kaitannya atau enggak gitu. Sebenarnya menarik juga. Can apal saya. Terus terang saya tak apa. Tapi lamun dipikir-pikir udah ganggu oke nya. Tapi bisa perasaan gitu. Secara psikologis bisa kena justru. Asal luwih kene dicabok nyari hatinya. Tapi kejadian gitu kan, jadi ada satu kasus selingkuh. Nah terus ketika selingkuh ketahuan, nah lahirlah kekerasan gitu. Kadang itu bisa jadi penyebab juga selingkuh. Ya itu mau dampaknya. Dampak dari ketahuan selingkuh timbul kekerasan wajar. Ya gitu. Ya pasti. Nah lahirlah perceraian. Betul. Jadi 3 dimensi ini tidak bisa dilepaskan ya. Selingkuh, kemudian sebabnya selingkuh, kemudian melahirkan akibat kekerasan, kemudian lahirlah perceraian ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Persoalan rumah tangga itu ya di 3 lingkaran itu gitu, di 3 putaran itu begitu. Tapi kalau dari perselingkuhan masuk kepada kekerasan, sigana jauh teh nyanda asup karena kekerasan. Kalau menurut saya selingkuh mana hanya memberikan perasaan kepada yang bukan haknya. Dan haknya kan enggak sih ya. Tapi kan istri kita misalkan. Tapi kan istri kita bisa saja hilang haknya, hak untuk disayangi, dicintai oleh dari suami gitu. Ketika suami itu selingkuh, bisa jadi si istri hilang kasih sayangnya karena tahu
si suaminya selingkuh gitu ya. Itu bisa jadi. sama nggak gitu, seperti kita menghilangkan hak orang lain ketika tidak dipenuhinya, misalnya hak untuk disayangi, bisa dinafkahi gitu. Kalau menurut saya makanya tong selingkuh lah. Tong selingkuh. Jadi kalau misalkan, nah itu tadi bibit-bibit terjadinya selingkuh itu kan kalau kita merasa tidak nyaman dengan pasangan kita. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kita, misalkan si pasangan kita nih curhat gitu kan, curhat di Facebook, terus di komen ku Teman-temannya gitu ya. ada yang tanda kutip lah di situ. Kenapa? Lagi galau. Nah, gitu biasa. Biasanya si laki-lakinya juga mencari pelampiasan. Sama ya. Tapi kalau saya enggak. Suka kemana kalau melampiaskan? Kalau saya mah biasa aja. Paling saya bertanya, ngapain kamu misalkan ketika curhat dina ieu di komen ke si ieu gitu. Ya beres kan jadinya gitu. Jangan sampai juga, ya ini juga menarik ya. Kadang orang itu kan, apalagi era digital ya, terkadang ketika ada konflik rumah tangga itu kadang suka dibawa ke medsos, di IG lah, di posting lah, di Twitter lah, bikin cuitan-cuitan yang memang menggambarkan bahwa dia sedang konflik rumah tangga di Facebook lah. Nah, kata Akang itu, menurut Akang gimana ketika misalnya dilampiaskan di medsos, dan di medsos itu kadang kan orang itu bisa dipelintir kan, bisa ditafsirkan lebih jauh lagi masalah itu justru ketika misalnya dicurahkan di media sosial gitu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu yang saya tahu, jangan sampai si istri, si pasangan kita bercurhat di medsos. Nah, berarti orang kudu dibereskeun masalah itu. Kudu bereskeun secepatnya. Jangan sampai ayeuna si pasangan kita bercurhat di medsos, di status WA, di IG, di Twitter, di tag pengikut lah gitu. Jadi jangan sampai orang lain tahu gitu. Misalkan orang lain tahu komen, direspon lagi. Apalagi kalau misalkan direspon, nah itu yang menjadi bibit-bibit itu seperti itu. Kadang kan bisa dipelintir juga gitu ya. Jadi kadang dicari kesempatan juga oleh lelaki lain misalnya. Pihak ketiga itu ternyata lebih jeli lah. Lebih jeli ya. Oh sih ya keraya masalah ya. Deketan gitu. Biasanya kan dari komen-komen biasanya masuk ke inbox kalau misalkan itu. Nah itu yang bahaya. Ya. Kadang ya itu tadi kan sehingga melahirkan selingkuh dan terjadilah perceraian. Terkadang dari situ ya. Ternyata yang tidak kita harapkan itu. Jadi pokoknya malah di rumah tangga masing runtut rau. Sing kacai jadi salawi, kadar jadi salawi kayak benar-benar gitu. Jadi kudu saling memahami, saling percaya, saling terbuka, saling mengisi satu sama lain. Iya, saling menghargai. Jadi intinya saling percaya lah. Saling percaya lah kuncinya ya. Kuncinya. Jadi kuncinya apa itu? Kunci Inggris. Sanes, kunci Inggris mah di bengkel. Ini dengan kunci Inggris. Kirain. Kunci untuk merawat rumah tangga secara samawa. Ya, untuk menjaga kunci rumah tangga mah yang saya tahu
saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai antara kita dan pasangan kita. Yang terakhirnya apa? Jadi Saling saling menyayangi. bukan. Saling menyayangi itu otomatis. Oh iya. Nah, jadi kuncinya ada berapa? 4, 3, 4 lah. 4 ya. Bisa diulangi lagi biar Mas Bro ini tahu lah. Ya, saling menghargai, saling menghormati, saling percaya, Ya. dan saling mengasihi. Iya, oke. Terima kasih AA ya. Jadi intinya kata AA ada 4 kunci: saling menghargai, saling menghormati, terus saling percaya, dan saling mengasihi dan mencintai. Nah itu ya. Jadi itu cara AA ya. Ya, Kunci menurut AA. Tapi kalau misalkan Mas Bro mau menambahin boleh ya. Tapi harus jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan komen. Di komen juga lah. Otomatis itu harus. Harus ya. Podcast Pojok Rangga ini harus the best. Oh ya, siap AA. Harus lebih maju lagi daripada RD Lisbon. RD Lisbon apa itu? Channel aku. Siap. Mau promo silakan. Enggak. Oh ya. Barangkali yang mau subscribe juga akun AA Lisman RD Lisbon ya. RD Lisbon itu bisa dicari ya, di subscribe juga. Ternyata saya juga baru tahu kalau Arisman ini YouTubers juga ya. Diam-diam ini baru ngomong kali ini begitu. Padahal sudah membuat akun YouTube gitu ya. Diam-diam menghanyutkan. Ya, seperti aku pada dia gitu. Aku padamu lah. Ya, terima kasih ya Mas Bro semua. Terus pantau channelnya dan sampai jumpa di lain kesempatan Mas Bro. Oke, back to podcast Pojok Rangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.